Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Febrianti Mustika. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2019. Saya semester 4. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS mata kuliah Administrasi Dakwah. Administrasi adalah suatu kegiatan penyusunan, pencatatan sebuah data maupun informasi secara sistematis dengan kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan pembagian tugas atau kerja yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan dan memudahkan untuk memperolehnya baik sebagian atau keseluruhan. Nah, jadi administrasi dakwah adalah rangkaian kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan dakwah. Prinsip-prinsip administrasi dakwah. Yang pertama ada distribusi sumber daya teknis dakwah. Nah, yang pertama ada materi dakwah atau madah al-dakwah yang meliputi bidang akidah, syariah, atau ibadah dan muamalah, akhlak. Nah, semua materi dakwah ini pastinya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, hasil ijtihad ulama, serta sejarah peradaban Islam. Ada subjek dakwah atau da'i. Nah, subjek dakwah atau da'i ini orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Nah, ada yang melaksanakan dakwahnya secara individu, ada juga yang berdakwahnya secara kolektif melalui organisasi. Nah, yang ketiga ada objek dakwah atau mad'u. Nah, objek dakwah atau mad'u ini adalah masyarakat atau orang yang didakwahi, yakni yang diajak ke jalan Allah agar selamat dunia dan akhirat. Nah, biasanya masyarakat sebagai objek dakwahnya. Yang keempat ada metode dakwah atau thoriqoh al-dakwah, yaitu cara atau strategi yang harus dimiliki oleh dai dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya. Nah, metode ini ada 3 berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 123, yaitu metode bil hikmah, metode mau'izah hasanah, dan metode mujadalah. Yang kelima ada media dakwah atau wasilah al-dakwah. Nah, media dakwah atau wasilah al-dakwah adalah media atau instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah sampainya pesan dakwah kepada mad'u, seperti TV, radio, surat kabar, majalah, buku, internet, HP, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada tujuan dakwah. Nah, atau disebut maqasid al-dakwah. Ini adalah tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan dakwah. Ada karakteristik proses administrasi dakwah. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal. Yang pertama ada fleksibel, dan dengan proses ini manajemen menyadari setiap operasi, kesalahan, dan keputusan yang baik. Nah, yang kedua ada dapat menyebabkan beberapa perubahan relevan. Nah, yang ketiga ada terdiri dari 4 tahap di mana masing-masing mengarah ke yang lain. Dan yang terakhir ada memiliki waktu untuk melihat semua kemajuan pekerjaan. Juga ada tahapan proses administrasi dakwah. Nah, agar berhasil berfungsi, proses administrasi dakwah harus memenuhi tahapan yang penting. Nah, perencanaan sendiri terdiri dari meneliti dan menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan, serta harus memperhatikan tujuan jangka pendek dan panjangnya. Nah, terus ada organisasi. Yang kedua itu ada organisasi dalam proses ini. Dalam organisasi, struktur kerja harus ditetapkan yang memungkinkan perkembangan ekonomi yang signifikan. Dengan kata lain, strategi yang diusulkan selama perencanaan harus diberikan kehidupan. Demikian pula sumber daya yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas harus ditetapkan arah. Selama tahap ini, pimpinan organisasi atau lembaga akan menjadi sangat penting yang bertanggung jawab untuk mengarahkan tim kerja. Nah, yang terakhir ada kontrol. Nah, dalam kontrol ini pengendalian terdiri dari tahap terakhir dari proses administrasi dakwah, di mana hasil yang diperoleh harus diamati dan diukur. Diisi titik-titik lemah yang akan diperbaiki harus diperhitungkan, dan keputusan yang baik diambil harus diidentifikasi. Pentingnya proses administrasi dakwah. Nah, proses administrasi dakwah sangatlah penting karena merupakan dasar keberhasilan organisasi atau lembaga manapun.
Nah, jenis proses ini mengarah langsung pada pencapaian apa yang diusulkan, menghindari improvisasi, dan membuat keputusan lebih akurat. Ini ada contoh dari proses administrasi dakwah. Dari perencanaan, tim bekerja bertekad untuk menghasilkan 5W plus 1H. Seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan. Nah, ini menunjukkan terkait dengan persoalan unsur-unsur dakwah, baik materi dakwah, subjek dakwah, objek dakwah, metode dakwah, media dakwah, serta tujuan dakwah. Prinsip administrasi menurut Peyoll. Nah, prinsip administrasi menurut Peyoll itu ada 14. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Nah, bahwa untuk memperoleh efisien yang tinggi perlu pemusatan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian karyawan atau disebut prinsip spesialisasi. Terus yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Nah, wewenang merupakan hak yang melekat dalam jabatan administrator atau manajer untuk memberikan perintah. Konsekuensi dari adanya wewenang tersebut adalah tanggung jawab. Jadi kita harus mempunyai tanggung jawab bagi yang memberi perintah atau maupun yang menerima perintah. Terus yang ketiga, disiplin. Disiplin ini merupakan hal yang mutlak dalam suatu kegiatan kerjasama. Disiplin harus ditaati serta mengikat seluruh tingkatan administrator atau manajer dan seluruh anggota organisasi. Terus yang keempat ada kesatuan perintah atau unity of command. Jadi setiap bawahan itu hanya menerima satu perintah dari satu atasan atau pemimpin. Terus yang kelima ada kesatuan arah atau tujuan, unity of direction. Bahwa kegiatan kerjasama harus mempunyai tujuan yang sama yang ditetapkan pada saat perencanaan. Terus yang keenam ada menempatkan kepentingan organisasi umum dari kepentingan pribadi atau subordination of the individual to general interest gitu. Terus yang ketujuh ada pengupahan atau penggajian atau remuneration. Nah, pengupahan atau penggajian ini harus mempunyai metode pembayaran yang adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengupayakan agar dapat memuaskan baik atasan maupun bawahan. Terus ada pemusatan atau centralization. Ini itu merupakan wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggung jawab akhir tetap dipegang oleh pemimpin puncak atau top manager. Yang kesembilan ada skala hierarki atau skala chain. Nah, artinya bahwa melalui garis hierarki atau jenjang organisasi, pimpinan puncak dari suatu organisasi mendelegasikan wewenangnya dan menurunkan program sampai ke pimpinan tingkat bawah dan anggota organisasi tertib. Nah, jadi bahwa penempatan dan pemberdaya-gunaan sumber daya manusia dan sumber daya peralatan dalam suatu organisasi itu harus dilakukan secara tepat, profesional, dan proporsional. Yang ke-11 ada keadilan atau equity. Nah, keadilan ini kesetiaan dan pengabdian anggota organisasi harus diimbangi dengan perlakuan adil dan kebaikan dari pimpinan administration. Yang ke-12 ada stabilitas jabatan atau stability of job. Nah, karyawan atau pekerja perlu diberi waktu yang cukup dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Terus ada yang ke-13 prakarsa atau inisiatif. Nah, pada semua level dalam suatu organisasi, semangat kerja perlu didukung oleh prakarsa. Oleh karena itu, para bawahan perlu diberi kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi dari tas kelompok kerja atau spirit the corps. Nah, prinsip ini menitik beratkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antar anggota organisasi guna menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja. Ke-14 prinsip ini merupakan salah satu sumbangan terbesar dalam dunia administrasi modern yang berbasis scientific management. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.